Halo teman-teman semuanya, aku CP061 Hana dari MSIB PT Cita CFI Indonesia. Kali ini, pada video kali ini, aku akan memperkenalkan kepada teman-teman bagaimana sih cara menginstal dan juga nanti mengkonfigurasi DB Visualizer. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penginstalannya, terlebih dahulu kita harus tahu nih, apa sih itu DB Visualizer. Nah, DB Visualizer merupakan tools gitu ya, untuk database yang berbasis GUI. DUI. DB Visualizer ini bisa dijalankan secara multi-platform gitu ya. Jadi maksudnya tuh gimana sih kalau misalnya dia multi-platform itu, dia bisa dijalankan di sistem operasi Windows dan juga sistem operasi macOS dan juga Linux ya. Lalu fitur utamanya ini mendukung semua jenis database, berbagai jenis database, ada seperti Oracle, SQL Server, PostgreSQL gitu, yang mana nanti kita akan temui di dalam DB Visualizer ini sendiri, dan banyak sekali fitur-fitur yang nantinya akan kita temui dengan yang ada kita temui nanti dalam aplikasi tools DB Visualizer ini. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih gimana cara menginstalnya, oke? Jadi teman-teman bisa langsung lihat saja. Setelah ini kita akan coba menginstal. Oke, sekarang kita akan coba untuk menginstal bagaimana nanti DB Visualizer ini menjadi bagian dari Windows kita sendiri. Kalau aku pakai Windows ya, jadi kalau teman-teman pakai macOS juga boleh ya, pakai MacBook gitu ya. Nah, jadi itu kan beda ya sistemnya dengan Windows. Nanti silakan dengan cara yang seperti ini juga. Nah, dan ini yang aku tunjukkan adalah dengan Windows. Nah, untuk Windows ini kita bisa lihat langsung dari link yang tertera. Jadi untuk download DB Visualizer ini kita bisa lihat di dbvis.com. Ya, ini https www.dbvis.com ya. Jadi ini merupakan link tempat pendownloadan dari DB Visualizer. Setelah itu nanti akan muncul halaman seperti ini, dan setelah itu kita langsung saja klik di sini download this installer. Nah, setelah kita klik, dia akan otomatis terdownload di sini ya. Jadi cukup besar juga, cuma tidak terlalu besar sebenarnya. Nah, kita cuma butuh sekitar 2 menit. Sembari menunggu, nah ini mungkin yang akan menjadi bagaimana kita akan melihat konektivitas antara server Odoo 16, nah yang kalau saya pakai Odoo versi 16 ya, gimana nanti berkesinambungan dengan DB Visualizer ini gitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana datanya dalam Odoo akan bisa berhubungan dengan data di DB Visualizer. Oke, di sini tersisa sebentar lagi ya. Kita tunggu. Oke, sekarang udah selesai berdownload dari DB Visualizer ini. Setelah itu kita tinggal open aja ya. Nah, ini proses instalasinya ya teman-teman. Jadi sembari menunggu, di DB Visualizer ini akan kita lihat bagaimana kita bisa manage data, struktur-struktur data ya, database. Nah, itu dari beberapa fitur-fitur gitu yang digunakan dalam DB Visualizer. Banyak fitur-fitur yang akan kita temui nanti, di antaranya itu seperti table manajemen data, ada ekspor objek database gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk mengekspor, dan nantinya juga ada pengaturan yang juga nanti memudahkan kita itu memigrasi atau memindahkan semua pengaturan komputer atau ke akun pengguna lain gitu nanti. Nah, ini udah selesai ya tadi downloadannya, tinggal kita klik next. Nah, di sini terlihat di mana tempat kita akan menyimpan. Nah, di sini saya pakai ini. Akhirnya mungkin kita langsung next saja. Nah, ini sembari menunggu ya. Nah, jadi dia prosesnya loading dulu. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, pastikan kita menceklis bagian create a start menu folder. Lalu di bagian bawah juga create shortcuts for all users. Ada dua ini yang kita harus klik checklist gitu ya. Dan ini berarti tandanya kita sudah bisa melihat semua shortcutsnya. Dan klik next saja. Terus ini kita klik checklist ya. Setelah itu ya,
Lalu next, ya. Di sini ada 2, tapi kita checklist cuma 1 aja. Create a desktop icon. Oke. Lalu kita next. Sekarang bakal sedang diinstal. Tinggal menunggu saja untuk penginstalannya. Tidak lama kok, cuma sekitar kurang lebih 3 menit gitu ya. 3 menit kurang ya. Kalaupun lebih, nggak sampai 1 jam. Jadi pastikan koneksi teman-teman terhubung dengan lancar ya. Mungkin jaringan wifi atau internetnya bisa berjalan dengan baik sehingga nanti prosesnya tidak terganggu gitu ya. Karena sebel juga ya kalau terganggu prosesnya gitu. Oke. Setelah selesai ya, tadi udah finishing. Nah, udah selesai berarti ini terchecklist. Berarti run DB visualizer ya. Jadi kita bisa jalankan dari sekarang dengan mengklik finish. Oke. Tinggal kita tunggu. Oke teman-teman, jadi sekarang udah terpampang dari proses kita tadi mendownload, menginstal seperti ini jadinya. Dan kita perlu mengaccept karena ini adalah license agreement yang perlu kita setujui. Mungkin bisa dibaca juga bagi teman-teman karena ini mungkin bisa menambah beberapa referensi terhadap agreement kita ya, license-nya. Jadi tinggal di-accept aja kalau teman-teman udah selesai baca. Oke. Di sini sudah terlihat ya. Nah, jadi ya, kalau sudah selesai, tadi berarti sudah kita evaluate dan sebagaimana kita tadi sudah membuat jadinya DB Visualizer ini terdownload, terinstall gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik, maka akan tercantum seperti ini ya untuk tampilan halaman DB Visualizer. Setelah itu, bagaimana cara kita untuk melanjutkan dari konfigurasinya? Di sini ada beberapa ya pilihan. Yang pertama ada create a database connection. Jadi ada kita di sini akan melihat membuat konektivitas database gitu ya, sebuah database. Di sini ada install demo database dan juga samples, lalu juga mengcustom DB visualizer-nya. Di sini juga ada banyak fitur objek-objek ya yang kita bisa lakukan atau kita bisa pilih sesuai dengan apa yang nanti kita ingin lakukan dalam DB visualizer ini. Oke, sebelum itu kita harus memilih dulu untuk servernya ya. Jadi di sini ada level server yang sudah sudah tercantum ya, yang biasa digunakan juga seperti Oracle gitu ya. Dan juga ada PostgreSQL yang ada di sini ya. Bisa kita lihat masih banyak lagi, bahkan mungkin Microsoft Access, ada Microsoft Access juga gitu ya. Ini akan kita pilih salah satunya, yang mana ini merupakan database jenis database ini yang akan kita jalankan gitu ya, dengan konektivitas kepada, nanti kita akan coba ke Odoo. Di sini kita akan pilih PostgreSQL. Ya, kita create. Nah, oke, seperti ini ya. Kalau misalnya ada PostgreSQL. Nah, sebelum itu kita ubah dulu PostgreSQL ini. Nah, namanya ini harus kita ubah. Kita ubah dengan nama yang kita pengen aja, terserah. Tapi aku di sini akan buat cerpennya PP061. Dan untuk database-nya kita harus sesuaikan dengan database yang kita sudah tersedia gitu ya. Di sini aku mengambil Hana Air karena kita harus sambungkan ke database yang udah ada di Odoo-nya gitu, yang udah tersedia di Odoo-nya. Yaitu aku udah pakai yang sudah ada, yaitu Hana Air. Nah, setelah itu kita isi database user ID-nya ya. Setelah itu ada database password. Jadi ada 4 ini yang harus kita isi. Terutama yaitu ini kita pastikan harus sesuai ya. Kalau misalnya salah, hurufnya itu akan fail, tidak akan terconnect ya. Setelah itu kita bisa klik ping server untuk mengecek atau memastikan apakah database ini sudah tersambung atau tidak. Oke. Setelah itu akan terlihat successfully verified that space server port is accessible. Jadi sudah bisa diakses gitu ya. Dan selanjutnya kalau misalnya sudah aman, kita klik connect. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terkonek, maka akan seperti ini tampilannya ya. Connection Hana CP01 database DB API. Kita akan langsung lihat akses dari salah satu modul ya. Aku akan coba untuk mengkonfigurasi salah satu modul yang ada di dalam database ini ya. Kita bisa lihat aja di sini ya. Kita klik saja schema public tables ya. Kita cari di sini sales ya. Sell order. Nah, aku akan cari di sini. Kita open object, langsung kita open object aja. Oke, nah di sini udah tertera sell ordernya. Nah,
Ini berarti kelihatan ya indeksnya, ini informasi tentang sell order itu, modul sell ordernya. Nah, ini ada kolomnya ya, di ada kolom name ya, yang menyediakan secara kolom gitu ya, bagaimana tabelnya ini tersedia. Nah, sampai kita bisa scroll sampai ke samping gitu ya. Nah, ini bagaimana data-datanya tersedia. Lalu kita lihat di data. Nah, ini semuanya data-data yang sudah tercantum di dalam dalam sell order yang kita ingin hubungkan ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, ya. Oke, terus ada row count ya, row count. Nah, di sini ada berbentuknya itu seperti row ya. Oke, di sini masih tidak ada ya row-nya. Berarti lalu primary code-nya seperti ini ya. Nah, primary key, maaf. Terus kita masuk ke index ya. Ini index name-nya, sell order ya. Terus ada grants. Nah, ini tabel untuk grants. Lalu ada row ID. Ini untuk ID row-nya ya. Terus ada DDL. Lalu ada reference ya. Reference tadi, nah ini datanya. Reference ya. Ini kita sesuaikan datanya ya. Di sini kita loading dulu untuk datanya. Nah, gitu. Kita lihat datanya. Nah, ini kita bisa lihat untuk beberapa datanya yang perlu kita lihat. Ada ID, company ID ya. Nah, ini juga ada ID. Nah, company ID-nya juga untuk akun. Ini produk price list ya. Kita bisa temukan di master data biasanya untuk sales order. Jadi di sini ada produk price list-nya. Nah, terus ada risk transparency. Nah, terus ada account analytic account. Sampai ke bawah itu ada warehouse juga. Lalu kita bisa lihat ini ya. Berarti ini semua ini adalah data-data yang mencakup sell order ya. Tepatnya ini dia ID-nya serial, terus campaign ID integer, dan source ID-nya integer juga. Ini bisa kita akan coba untuk konfigurasi ya, perubahan ya. Bagaimana konektivitas antara Odoo dengan data yang ada di DB Visualizer ini. Kita coba ya, kita coba masukkan. Terus setelah kita berhasil masuk, kita lanjut ke discuss. Di sini kita langsung pilih modul sales yang tadi aku sudah hubungkan ya untuk sales ordernya ya. Bisa teman-teman lihat ada S007, S006, S004. Oke, di sini sudah ada yang masuk ke sales order, quotation. Nah, kita bisa lihat tadi ya, ada SO006, SL002. Coba kita lihat lagi ke Odoo-nya. Ya. Oke, nah kita kasih contoh aja ke satu dari quotation-nya ya. Yang pertama itu SO006 ya. Di sini totalnya 750 ya, 750.000. Nah, kita bisa lihat di sini kita lihat S006, oh iya 750.000 ya. Lalu amount text-nya ya kita lihat ya. Kita lihat gimana cara kita bisa lihat konektivitasnya ketika kita mengubah di Odoo-nya ya. Apakah di sini juga terubah? Nah, ini akan terlihat untuk ini ya, S006 ini. Coba kita ubah ya teman-teman ya, kita ubah dari harganya ini yang tersedia ya. Kita ubah quantity-nya jadi 2 ya. Quantity-nya jadi 2. Nah, oke, kelihatan ya, akan bertambah jadinya 1.500.000 ya, 1.500.000. Lalu kita ubah di sini, lalu kita setelah itu kita save. Oke, kita save. Nah, tersave. Nah, sudah tersave, maka selanjutnya kita lihat di sini S006-nya apakah terubah juga. Dengan caranya kita klik dengan klik kanan, terus kita klik reload ya. Oke, S0-nya dipindah ke atas ya teman-teman ya, karena kita baru ubah dengan ini 1.500. Oke. Nah, oke, begitu aja dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.